Oke, kita sudah bergabung juga bersama Dinar Candy. Di Dinar Candy katanya juga kamu pernah ikut trading ya? Masih, macet nih withdraw. Hah? Nggak bisa Macet. ditarik duitnya? Nggak bisa, jadi sebenarnya kalau trading aku tuh masih aman, cuman mungkin orang-orang bersamaan withdraw. Oh, karena takut. Bukan yang binary-binaryan, bukan kan? Bukan yang ini. Robot ya? Iya. Kan udah kamu tulis di Instagram kamu. Ya tapi Iya. mungkin bisa, cuman ya prosesnya agak sulit gitu ya. Iya, kalau dulu tuh withdraw tuh kayak withdraw hari ini 2 hari tuh cair. Kalau sekarang tuh 2 minggu baru cair. 10 hari. Terus aku tanyain kenapa sih kok jadi gini sekarang? DM Karena ownernya dong biar langsung cair. Iya kan? DM ownernya kan? tapi kayak semua orang tuh kayak bersamaan withdraw jadi nggak bisa. Jadi dia agak aduh itu dah, oke. Ya coba-coba lah Kak Ros, kan namanya anak muda. Kita ke komentar netizen ya tadi soal ke Ical Muhammad tadi disebut kamu sok suci gitu ya. Apa sih yang menyebabkan kamu kok merasa apa harus terus mengedukasi? Ada bilang udahlah kasihan lah Indra Kents gitu. Enggak. Jadi gini, jangan membenturkan aku sama Indra Kents atau sama Doni. Enggak, gue tuh nggak ada niatan pengen membenturkan dia tuh nggak ada sama sekali. Tapi Pengen mengedukasi. Karena kita hidup sampai kapan sih kalau umur aku 30 tahun? Paling umur aku sampai 20-30 tahun lagi selesai. Oke. Selanjutnya kan adik-adik kita yang meneruskan. jadi intinya adalah supaya apa nih? Kayak karena kan modus ini mungkin satu diberantas tapi kan yang lain mungkin akan muncul Ya. lagi. Jadi poinnya adalah jangan silau terhadap cari uang Iya, gampang. jadi sekarang kan yang lagi famous kata-kata flexing. Nah, padahal aku udah bilang tuh, orang kok percaya flexing ya? Apakah kalian tuh nggak tahu istilah namanya skepsis? Yang selalu gue bilang skepsis adalah Jangan mudah percaya. rasa jangan mudah percaya. Nah itu tapi penyakit anak muda tuh kayak, oh kayaknya Nah, tuh. market baru nih, Market baru tuh. cobain kayak gitu. Jadi ingin taunya lebih besar gitu Iya, ya. terus kan kayak dikasih keuntungan dulu tuh di awal, Bener. pengen nambahin lagi. Itu bukan anak muda aja, semua orang secara Semua orang psikologi sih gitu ya. Iya. Dan dia ngerasa, gampang nih gitu, coba lagi dan Iya. penasaran. Kalau kalah, penasaran dulu pernah menang, coba terus sampai Iya, habis iya, gitu iya. kan. Iya. Sampai depresi bisa. Oh, Banyak udah ada yang bunuh diri kan? Oke, coba ini yang berikutnya. Bang, dulu kan pernah jadi afiliator. Itu yang tadi sebelumnya. Bang kan pernah jadi afiliator juga. Apakah Bang Ical sudah minta maaf ke korban dan sudah mengembalikan uang korban? Ya, Saya harus nanya. jadi ketika sadar, aku ngirim video di member, guys, ini seperti ini kejadiannya, kalian mau gimana? Nah, kebetulan member aku tuh waktu itu belum banyak, karena aku masih beberapa hari, member aku belum banyak. Oh, kamu tuh baru beberapa hari? Baru beberapa hari tuh sadar, baru ya sebulan tuh sadar, nih duitnya mau gimana? Udah bang, dibagi-bagi aja kita juga dari kelas. Akhirnya kalau waktu itu aku pernah bagi-bagi 10 handphone buat anak-anak yang nggak bisa belajar waktu sekolah daring, ya itu salah satu dari uang mereka. Aku beliin handphone, aku bagi-bagi ke orang-orang yang bisa sekolah daring kan banyak tuh waktu itu Iya, beritanya kita nggak banyak adik-adik kita nggak bisa sekolah karena nggak punya handphone sampai harus ke rumah tetangga minjem handphone buat sekolah Itu daring. yang kamu bantu ya? Itu. Salah satunya. Nah, makanya sampai sekarang aku selalu bilang kalau memang ada korban yang merasa aku rugikan, laporin ke polisi. Aku akan mengajarkan ke semua afiliator untuk kooperatif. Oke, baik. Nah yang berikut, tadi ceritanya gimana? Kamu pernah nggak didatengin orang yang benar-benar korban dan minta tolong sama kamu dan apa yang kamu lakukan? Ya, jadi tapi itu bukan korbanku. Aku lagi syuting di daerah Cibubur. Bukan korbanmu ya, yang lain Bukan ya? korbanku. Ibu-ibu pakai jilbab naik motor, anaknya juga pakai jilbab. Bang Ical cari tuh. Aku pikir Gojek. Kebetulan memang pesan Gojek. Kok cepet banget? Masa baru pesen. Terus? Kata ibu-ibu, Mas Ical yang ada di ini ya, yang viral ya, gini. Aku rugi 150 juta mas, gini, tolong mas, tolong aku. Sampai kaki aku tuh dicari sama dia, pengen dicium gitu. Itu yang bikin akhirnya aku jam 12:30 malam lewat Bro Novel, sahabatku, Bang, aku pengen ngobrol deh sama Pak Wamendak, Wakil Menteri. 12:30 malam Pak Wamendak, makanya respect banget sama Pak Wakil Menteri ya. Di WhatsApp dia nelpon, siangnya diajak ketemuan mau, kita langsung makan di daerah Senayan. Aku ngobrol, Pak Wamen, ini bahaya Pak, ini bahaya. Terus, iya mas, udah kita observasi sih, tapi kira-kira apa? Pak Wamen harus cepat. 303-nya lah, ada satgas investasi lah, karena kan kita nggak tahu literasinya. Literasi begitu cepat, sedangkan edukasi kita Regulasinya juga ini lambat. Jadi akhirnya yang terakhir adalah jangan cuma sinyal aja Pak, jangan cuma sinyal aja yang dibatasin, yang diblokir.
Bapak juga harus melibatkan ya PPATK mungkin untuk menelusuri Untuk menelusuri rekeningnya. dananya ini kemana, siapa ini, Siapa? karena ada banyak juga yang menjadi korban dengan tadi itu yang flexing sama kan kamu ada permainan kata, iya. permainan kata. Nah di Narkendi juga kemarin sempat posting juga yang dia nyindir crazy rich ini permainan kata. Saya tidak pernah silau akan harta, jadi kalau ada OKB crazy rich baru biasa aja, soalnya aku tahu cari uang itu capek, jungkir balik kalau uangnya halal ya. Kadang-kadang ya teman-teman cewek lainnya ini ayam mantel. Ini kan tadi yang dibilang salah satu daya tariknya itu adalah ketika gampang cari duit gitu ya, bisa sekaya Iya. ini, flexing gitu Flexing. ya. Itu satu kan bahasanya. Yang kedua adalah ini adalah trading gitu. Itu Iya. permainan kata juga termasuk Iya, dalamnya iya, kan. iya, iya. Apalagi sih permainan katanya ini. Oh banyak. Misalnya, Eh, Tapi ada trading yang asli juga. ada juga, memang ada. trading asli Tapi ada. yang trading asli itu teman aku dia nggak flexing gitu, diem aja, biasa aja. Iya. Tapi hartanya banyak. Karena nggak secepat ini juga Iya, keuntungannya. iya nggak secepat ini juga. Gimana kata yang lain apa? banyak sih kayak jadi harus money management. Oh. Jangan tamak. Oh jangan tamak, pakai uang nganggur. Pakai uang dingin. Pakai uang dingin. Dan itu semua sebenarnya adalah ilmu yang benar. Ilmu yang benar Ya. gitu ya. Tetapi diterapkan pada cara yang salah. Benar, gitu. benar, Jadi benar, bukan benar. kata-kata itu yang salah. Kata-kata itu benar dalam trading. Benar. Tapi ini tradingnya yang nggak benar gitu. Iya, Karena benar. ini dia trading-tradingan gitu ya istilahnya ya. Begitu ya. Oke kita satu lagi dibuat ke Ical Muhammad ya. Ical sempat posting di pertama tadi yang dibilang dia sempat, kamu sempat lelo dulu ya habis podcast karena rame. Benar kamu takut diancam apa sudah diancam? Ancaman banyak banget sih. Karena aku sadar, jadi pas aku habis podcast sama Gita Sinaga, pulang, itu aku, wah teriak, mukul-mukul setir, aduh viral nih, aduh. Untung Gita nayanginnya lama ya, sebulan. Nggak langsung di hari itu. Nggak langsung dari itu. Jumat dia tayang, Sabtu tuh di TikTok katanya sampai udah FYP sampai belasan juta atau berapa gitu. Di Twitter. Aku telepon Gita, tak tolong tak hapus tak, take down tak, please tak. Takut ya. Ini karena aku orangnya kan overthinking ya, aku nggak mau mikirin banyak hal gitu. Ya ntar gue bilang dulu sama Mas Eko ya, sorry kata Mas Eko nggak bisa nih karena gini, ntar kita malah kelihatan salah. Ya udah deh, nikmatin aja deh perkembangannya. Udah, aku udah mikir karena ini yang aku lawan itu adalah trafficnya Duit yang gede sekali. ratusan miliar. Bahkan Master Gimo bilang kalau ini udah ada di angka triliun. Ada yang nelpon kamu yang Wah, membuli tapi ada kan orang Bogor yang ketangkep yang udah. karena udah- membuli udah- kamu. enggak, Membuli atau sudah mengancam? sudah mengancam ya, indikasi sudah mengancam. Tapi sudah ada beberapa yang ditangkap. Tapi aku bukan orang yang terus apa ya korban ambushe yang aku posting di story gitu tuh enggak. Udah diem aja. Diam-diam aja. Oke, baik. Kita masih akan ngobrol lagi. Tapi kita mau undang satu bintang tamu lagi. Ada Asila Maisa. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Asila Maisa Fatihah, anak pasangan Ramzi dan Afi Basalamah berusia 15 tahun ini mengawali karir di dunia musik dengan membuat berbagai cover lagu di YouTube channel yang memiliki 112.000 subscribers. Perempuan yang juga aktif membuat vlog dan make up tutorial ini mengaku gemar menyanyi sejak usia 4 tahun namun baru latihan vokal 3 tahun terakhir. 2 Maret kemarin, Asila merilis single berjudul Curang, bercerita tentang sepasang kekasih yang berbuat curang menghubungi mantan kekasih masing-masing. Asila yang dianggap anak oleh Ivan Gunawan ini pernah dijodoh-jodohkan dengan Betran Peto Putra Onsu oleh ayahnya sendiri. Bagaimana Asila Maisa memaknai cinta untuk bisa menghayati lagunya? Dan benarkah ia sudah diperbolehkan berpacaran oleh ayahnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah. Sudah ada Asila Ical Muhammad Dinar Kendi duduk di kursi ini. Tapi ini pasti nggak akan sepanas kursi kalau itu tadi ya, lossnya gede ya. Tapi di sini kalian harus menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Asila. Lihat mukanya dia kalau ngeliat gitu kayak siapa coba? Kayak papa. Abi. Kayak Abi Ramzi. Asila fitnah atau fakta? Yes. Kalau Abi sama Umi kamu itu gak pernah percaya kamu punya bakat nyanyi sampai kamu harus nangis-nangis ke Abi dan Umi biar mereka percaya sama bakat kamu untuk ada teh ocak, fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Kenapa sih mereka bisa gak percaya? Jadi waktu kecil itu Mami kan sama Abi nggak ngerti soal nyanyi kan. Jadi aku ternyata punya bakat nyanyi itu ditemuin sama penyanyi senior yang dulu sering syuting sama Abi. Salah satu Tante Ocha itu yang paling bilang ke Mami sama Abi tuh kalau Asla bisa nyanyi gitu. Jadi
Dan mereka nggak percaya juga awalnya. Mereka ngomongnya gimana pas nggak percaya tuh ngomongnya gimana? Karena mereka nggak ngerti, jadi mereka kayak cuman ngeiyain aja. Kamu bener sampai nangis, sampai nangis? Iya, karena ternyata aku juga menyadari kalau aku makin lama makin suka nyanyi gitu. Oh gitu. Yang bikin kamu nangis tuh apa? Karena mereka nggak percaya, jadi aku nggak dapat latihan gitu loh. Karena aku pengen latihan kan. Nggak dibayarin les. Wow, gitu ya kurang lebih ya. Ada kata-kata yang bikin kamu ih nggak ngerti banget gitu. Ada kata-kata Abi atau kata-kata mama kamu yang ih nggak ngerti banget sih gitu. Enggak sih, mereka nggak support aja gitu. Nggak support dulu aja. awalnya, Oh, tapi oke. ternyata sekarang sangat support. Sangat support. Oke baik. Lanjut Vita atau fakta dinner Kende. Cewek-cewek dulu ya. Kamu sengaja memanfaatkan momen podcast Irfan Hakim ala-ala keceplosan bilang kalau lagi putus. Sengaja biar rame diundang di TV. Karena sebelum itu dari tanggal 28 itu Rido udah posting-posting galau. Tapi nggak ada yang undang dia. Ini setelah kamu yang ngomong baru deh diundang-undang di TV. Fitnah atau fakta? Fitnah. Jadi kan jadi hari ini tuh putus, besok tuh ada collab sama Irfan. Aku nggak mau ngebahas itu. Irfan tuh terus nyentil karena harusnya datangnya berdua. Oh. Kenapa nggak diajak gitu-gitu? Kenapa sih nggak diajak? Ini putus beneran gak sih? Kan sebelumnya kamu udah putus 3 kali. Apakah ini keempat nanti akan ada lagi kelima putus nyambung, putus nyambung, putus Nah, itu nyambung? malu. Atau, setelah yang berikut ini kita bahas jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.